Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mirati Sekundari Fajaria, NIM 1803211000082, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, Ibu Resti, di mana beliau merupakan dosen pengampu dari Ekonomi Sumber Daya Alam. Di mana pertanyaan ini mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terdapat 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Menurut pendapat saya, Indonesia itu memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat melimpah, di mana dapat diketahui bahwasannya Indonesia ini memiliki keanekaragaman sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang sangat banyak. Dilansir dari website esdm.go.id, menurut Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral Bapak Arifin Tasrif mengatakan bahwasannya Indonesia ini memiliki sangat banyak sumber daya alam, baik itu mineral dan energi. Namun, sumber daya tersebut belum terkelola dengan baik sehingga pemanfaatannya itu belum sempurna. Nah, terdapat beberapa subsektor yang memiliki cadangan sumber daya alam. Yang salah satunya adalah subsektor gas, tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,5 triliun standar kubik feet. Dan untuk subsektor migas, cadangan minyaknya tercatat sebanyak 3,8 miliar barel. Subsektor energi baru terbarukan atau EBT memiliki 442 GW. Subsektor minerba cadangan batu baranya sebanyak 39,89 miliar ton. Tembaga sebanyak 2,76 miliar ton, nikel 3,57 miliar ton, logam besi 3 miliar ton, bauksit 2,4 miliar ton, emas 1.132 AU, perak 171.499 ton, dan timah sebanyak 1,5 juta ton SN. Nah, dapat diketahui bahwasanya Indonesia ini memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak apabila dimanfaatkan dan digunakan sebaik mungkin. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 2, bagaimana sikap Anda mengenai depresi dan kelangkaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu sumber daya alam hayati maupun non hayati. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu depresi. Depresi adalah aktivitas yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan secara besar-besaran yang digunakan dalam jangka panjang, yang mana itu dapat mengakibatkan penurunan cadangan sumber daya alam sehingga terjadi kelangkaan. Nah, di sini saya akan mencontohkan kasus yang terjadi di Indonesia, kasus depresi yang terjadi di Indonesia akibat praktek markdown kapal penangkapan ikan di Indonesia. Nah, kasus ini dijelaskan pada jurnal yang berjudul Kerugian Sumber Daya Ikan Akibat Praktek Markdown Penangkapan Ikan di Indonesia. Menjelaskan bahwasannya praktek markdown ini termasuk ke dalam illegal fishing atau illegal unreported and regular fishing yang menjadi pemicu terjadinya depresi sumber daya ikan yang semakin cepat. Nah, berdasarkan perhitungan depresi sumber daya ikan ini, pada tahun 2015 aset sumber daya ikan ini mengalami pengurangan yang cukup banyak sebanyak 1.143.080 ton, yang apabila diuangkan itu setara dengan 9,83 triliun, dan ini dapat diprediksi meningkat setiap tahunnya. Nah, hal ini apabila dibiarkan itu akan mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menimbulkan kelangkaan pada perikanan tangkap. Oleh karena itu, untuk mengatasi itu semua diperlukan dilakukan perizinan secara menyeluruh dan lebih ketat kepada perusahaan yang mengambil atau orang yang melakukan penangkapan ikan di laut di Indonesia. Dan diberlakukannya sanksi, diberinya sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dan selanjutnya yaitu melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang sewajar-wajarnya agar tidak terjadi depresi dan menjadi kelangkaan. Nah, sebelumnya yaitu merupakan contoh kasus dari depresi dari sumber daya alam hayati. Nah, untuk sumber daya alam non hayati ini dapat diketahui bahwasannya Indonesia dikaya akan dengan pertambangannya, di mana saya contohkan adalah tambang batu bara yang memiliki yang sangat melimpah yang ada di Indonesia. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya alam batu bara ini dilakukan oleh perusahaan yang dimana mereka itu memiliki izin untuk melakukan pengerukan dari sumber daya alam batu bara ini, sehingga pemanfaatannya ini bisa digunakan sewajar-wajarnya. Contohnya ini sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sehingga pemanfaatan batu bara ini bisa dikatakan bisa diperhitungkan bahwasannya itu bisa cukup untuk masa depan dan tidak dilakukan pengambilan
sumber daya alam batubara secara berlebihan. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mengenai eksploitasi secara besar-besaran yang tujuannya itu untuk pembangunan. Nah, menurut saya hal tersebut itu akan berdampak negatif yang mengakibatkan daya dukung dari ekosistem lingkungan itu menjadi menurun. Mengapa? Karena apabila eksploitasi itu dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan secara jangka panjangnya, pasti itu akan membawa dampak bagi ekologis, kelestarian, dan keanekaragaman dan keseimbangan ekosistem dari kehidupan baik manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di mana penurunan kualitas ekosistem ini bisa terjadi dari hutan, sungai, danau, pesisir, dan kelautan. Sebagai contoh, apabila hutan di dalam ekosistem hutan itu dilakukan eksploitasi dengan pembangunan, yaitu dengan penebangan, otomatis di dalam ekosistem hutan itu terjadi pemusnahan dan penghancuran spesies dan keanekaragaman hayati apabila tidak digantikan habitat dari spesies tersebut. Nah, sehingga terjadinya pembangunan itu mengakibatkan rentannya bencana alam yang terjadi. Contohnya itu bisa terjadi tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Mengapa? Karena hutan itu telah digantikan oleh pembangunan, terjadi pembangunan sehingga daya serap dari air itu berkurang, penahan air yang penebangan itu mengakibatkan longsor karena terjadinya erosi, sehingga memang untuk eksploitasi dalam pembangunan ini dari sisi ekonominya sangat berdampak positif. Namun apabila eksploitasi ini tidak dipikirkan secara jangka panjang, maka eksploitasi ini sangat berdampak buruk bagi lingkungan ekosistem yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaan terakhir yang keempat yaitu apa yang kalian ketahui mengenai konservasi? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan jurnal yang telah saya review sebelumnya dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Studi Kasus di Kabupaten Kuningan. Nah, konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan yang dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Nah, kegiatan konservasi ini dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat agar bisa tercapainya kegiatan konservasi. Nah, terdapat strategi untuk melakukan konservasi ini. Yang pertama itu perlindungan sistem penyangga kehidupan atau disingkat PSPK. Yang kedua itu pengaweten keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang ketiga itu pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistem. Yang keempat itu pemanfaatan kondisi lingkungan dan kawasan pelestarian alam. Yang kelima pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Nah, untuk peran pemerintah di Kabupaten Kuningan ini untuk menciptakan hutan yang konservasi. Hutan konservasi ini dilakukan suatu program di mana yang pertama itu adalah program seruling atau yang disingkat siswa peduli lingkungan, di mana program ini mengikut sertakan siswa dalam melakukan konservasi lingkungan dengan cara menanam pohon di lingkungan sekolah sehingga lingkungan ini menjadi asri dan nyaman dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dan untuk program yang kedua yaitu bernama APEL dengan singkatan Aparat Peduli Lingkungan, di mana ini akan berhubungan dengan kenaikan jabatan dari aparat tersebut. Apabila terjadi kenaikan jabatan, maka aparat tersebut itu menyediakan bibit pohon untuk ditanam di suatu tempat sehingga lingkungan itu menjadi asri. Nah, untuk program yang ketiga yaitu program PP-Link yang artinya pengantin peduli lingkungan, di mana program ini melibatkan kerjasama dengan Kementerian Agama khususnya pada Kabupaten Kuningan ini, di mana setiap calon pengantin ini harus menyediakan 10 bibit pohon yang akan diserahkan dan ditanam oleh dinas yang ada di lingkungan hidup. Nah, untuk program yang keempat yaitu Car Free Day, di mana program ini berkegiatan tidak menggunakan mesin atau kendaraan yang bermesin sehingga kegiatan ini ramah terhadap lingkungan. Dari peranan pemerintah yang mewujudkan dengan menerapkan program-program yang telah saya sebutkan, itu menjadi upaya agar terjadinya atau terciptanya hutan yang konservasi di Kabupaten Kuningan. Untuk keempat pertanyaan sudah saya jawab. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaklumi.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirati, pamit. Bye-bye.